Baiklah, sekarang kita akan menuju ke luar angkasa. Kita adalah NASA yang membidik bintang-bintang dalam lebih dari satu cara. Setelah kesuksesan dan antusiasme atas misi Artemis bulan lalu, NASA semakin bersemangat untuk melibatkan lebih banyak negara dalam misinya mengembalikan manusia ke bulan untuk pertama kalinya dalam setengah abad. Maroko sudah menandatangani Artemis Accords, menjadi negara ketiga yang melakukannya dalam 2 minggu terakhir. Bergabung bersama kita sekarang melalui Zoom adalah Keith Cowing, editor dari nasawatch.com. Halo dan terima kasih sudah hadir di sini. Kita serasi warnanya. Benar, kita memang serasi. Lihat ini. Jadi, kita semua menonton, setidaknya saya sendiri, misinya. Itu benar-benar sangat mengagumkan bagi kami untuk melihatnya dan membuat orang-orang kembali bersemangat tentang pergi ke bulan. Apa artinya ini? Ini jelas merupakan lompatan besar bagi umat manusia, dan sebagainya. Tapi apa arti dari semua ini ketika semakin banyak negara ingin menjadi bagian dari itu? Bukan hanya soal politik dan siapa yang akan sampai di sana lebih dulu. Baik, saya akan tunjukkan efek spesial saya sendiri di sini. Ini adalah jumlah saat ini, dan ada sekitar 60 negara di sana. Dan Irlandia akan bergabung pada hari Senin. Jadi ini cukup menarik. Ini seperti mini perserikatan bangsa-bangsa. Dan mereka menyebutnya Artemis Accords. Teman saya, Michael, mendapatkan nama itu dari Star Trek. Tapi juga ada Abraham Accords. Dan jika Anda lihat, ada banyak tumpang tindih antara keduanya. Jadi jika kita melihatnya dari sudut yang lebih luas, bukan hanya misi ini, tapi luar angkasa, mungkin ada sesuatu yang bisa kita sepakati bersama. Anda tahu, kita mungkin tidak berteman dengan Rusia saat ini, tapi di luar angkasa kita bisa akur dengan baik. Jadi mungkin inti dari pergi ke luar sana adalah, Anda tahu, mengambil kata-kata dari para astronot Apollo untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana seharusnya kita hidup di sini. Iya. Sekedar pemikiran. Jadi maksudku, dengan semua negara yang ikut serta, kita lihat sendiri betapa kecilnya kapsul itu. Bagaimana mereka semua akan pergi? Ya, aku juga termasuk orang yang agak pendek. Aku sudah pernah masuk ke dalam wahana-wahana ini. Dan mari kita katakan saja begini. Kalau kamu belum berteman dengan orang-orang ini, kamu akan cepat jadi akrab. Dan kalau kamu ingin kembali ke bumi, kamu harus tetap berteman selama di sana. Iya. Tapi maksudku, dengan semua negara yang ikut serta, bagaimana mereka akan memutuskan siapa yang akan ikut misi yang mana? Maksudku, aku berasumsi mereka harus melakukan beberapa misi ke bulan supaya seluruh anggota PBB bisa menginjakan kaki di bulan lagi. Ya, Bukankah itu keren? Baiklah, ya mungkin itu akibatnya. Daripada saling membunuh, kita pergi ke bulan dan bersenang-senang. kamu tahu? Tapi tidak, serius. Kalau kamu lihat bagaimana kegiatan antariksa dijalankan, itu campuran dari perjanjian internasional tentang siapa yang mendanai suatu proyek, siapa yang menyumbang teknologinya. Dan akhirnya setiap misi itu sama, tapi berbeda, seperti yang mereka katakan di Hollywood. Tapi idenya di sini adalah kalau kamu lihat para mitra dalam hal ini, dan ini semacam kesepakatan, ini bukan sebuah traktat. Ini seperti pesta makan malam di mana kita semua akan pergi dan bersikap baik di bulan. Dan Israel adalah salah satu yang pertama mendaftar. Itu sekitar tanggal 15 Mei beberapa tahun yang lalu. Jadi, kamu tahu, lihat saja Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah negara kecil, tapi mereka punya partisipasi besar dalam misi ke bulan dan ke Mars. Dan, kamu tahu, sekali lagi, ini hanya soal negara mana yang benar-benar ingin pergi. Dan saya harus bilang, saya tampil di TV Israel. Saya pernah menjadi anggota Dewan Direksi Challenger Center for Space Science Education. Dan saya masih ingat dengan jelas, saat itu Elon Ramon ikut dalam misi pesawat ulang-alik. Dan saya menghadiri acara peringatan setahun setelah kematiannya. Dan istrinya berkata, ya dia memang orang Israel pertama, tapi itu tidak berarti dia akan menjadi yang terakhir. Ya, kita juga punya Ethan Steby yang pergi dengan SpaceX yang juga berada di Israel. Ini semua tentang Anda tahu prioritas dan hal-hal seperti itu. Dan Anda tahu, meskipun piagam NASA tidak menyebutkan dimanapun bahwa kita akan menginspirasi banyak anak-anak, lihatlah, Anda sedang berbicara dengan dua orang saat ini. Anda sedang berbicara dengan seseorang yang berusia 70 tahun, yang masih merasa seperti anak laki-laki berusia 15 tahun yang menyaksikan orang berjalan di bulan. Saya masih, Anda tahu, sangat terinspirasi oleh peristiwa itu. Jadi Anda masih seperti anak itu? Iya. Dan Anda tahu, hal ini memang berdampak pada orang-orang. Dan entah itu negara besar atau kecil. Tapi hal keren sekarang adalah, waktu saya masih kecil, itu Amerika melawan Rusia. Tepat sekali. Siapa yang pertama? Iya. Ya, sekarang ada banyak negara yang bisa mengirim sesuatu ke luar angkasa. Karena teknologi ini sudah ada di mana-mana.
Ada perusahaan-perusahaan yang punya banyak uang, sehingga mereka bisa melakukan ini tanpa bantuan pemerintah. Jadi mereka membicarakan perlombaan antara Amerika dan Tiongkok. Dan ya, oke, kurasa kamu harus setuju untuk ikut dalam perlombaan itu. Tapi ini bersifat multipolar, multinasional, dan melibatkan banyak perusahaan. Dan pada akhirnya, ini seperti lagu yang aku ingat waktu kecil. Seperti semua orang pergi ke bulan. Ada jutaan alasan lebih banyak untuk pergi hari ini dibandingkan sebelumnya. Dan kau tahu, ada banyak semangat petualangan dan eksplorasi yang menurutku banyak dari kita tidak miliki sekarang karena kita sibuk dengan hal-hal bodoh lainnya. Dan mungkin ini akan menjadi saluran yang bagus lagi untuk kau tahu menyalurkan energimu ke sesuatu yang produktif. Membuat anak-anak punya cita-cita. Maksudku saat aku tumbuh dewasa, kau tahu kalau ditanya, aku ingin menjadi astronot, aku ingin menjadi pemadam kebakaran. Maksudku, aku berharap kita punya lebih banyak anak muda seperti itu. Kau tahu yang mengatakan hal itu saat mereka di kelas 3 SD, ketika harus membuat makalah tentang cita-cita mereka saat dewasa nanti. Tepat sekali. Terima kasih banyak. Dengan senang hati.